Ini langsung ada suaranya kan ya, Wi? Nggak tahu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, malam ini kita akan diskusi tentang tugas media pembelajaran kita, yaitu materi apa ya? Ini nyari tahu tentang pengertian, fungsi, ya kan? Manfaat, kelebihan, kelemahan, prinsip kerja, sama penerapannya ya. Penerapan dari media Non-proyeksi. media non proyeksi. Oke, di sini saya sudah menyiapkan PPT-nya. Masih kosong, nanti isinya adalah hasil diskusi kita. Oke. Kelihatan kan ya? Ini nama-namanya. Jadi untuk diskusi pertama, kita mau diskusi tentang pengertian dari media non-proyeksi. Kalau teman-teman udah sempat mencari tahu dari jurnal atau buku yang ada, boleh disampaikan sekarang untuk kita bahas bersama. Silahkan. Yaitu pengertian non-proyeksi ya, Mel? Iya. Non-proyeksi itu apa dulu gitu loh, media itu apa dulu, ya nggak sih? Boleh lebih lengkap, lebih bagus. Robi? Apa Rido? Ya, Kalau menurut Robi gimana? media non-proyeksi merupakan media yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar, baik yang berkarakter 2 dimensi maupun 3 dimensi. Media ini tidak menggunakan listrik ataupun menggunakan proyektor. Itu kalau dari saya. Ya, Mel izin nambahin. Ya. Kalau media itu sendiri sih, itu kan kayak apa ya, alat bantu nggak sih? Alat bantu yang bisa dipakai untuk apa proses belajar mengajar. Dan kan kalau misalnya media pembelajaran juga banyak jenisnya kan. Ada yang proyeksi, non proyeksi, terus fotografi, ada yang juga kayak kalau macam-macamnya itu ada yang audio, terus visual sama audio visual. Terus kalau jadi kalau misalnya non proyeksi itu kayak apa ya, kayak media yang nggak ada, yang cuma hanya menampilkan visual, jadi nggak ada audionya. Jadi kalau media non proyeksi adalah alat bantu untuk ini menurut saya proses alat bantu untuk proses pembelajaran berupa visual gitu, atau gambar, atau sketsa, atau semacamnya yang tidak memiliki audio gitu. Sketsa dan lain-lain tanpa audio. Oke, ini masih saya catat, nanti untuk hasil diskusinya di akhir bakal dirapihkan dulu. Untuk teman-teman yang lain ada pendapat lain? Silahkan, Rido. Saya Mel ya. Kalau yang dari yang saya baca-baca nih ya, media kan tadi Dian juga menyebutkan atau media visual kan. Nah, media non proyeksi ini juga sebenarnya yang bisa kita artikan media yang sangat mudah digunakan karena tidak memerlukan banyak perlengkapan dan alat-alat yang digunakan relatif mudah dan tidak mahal. Oke,
Kayak gitu ya. Untuk teman-teman yang lain, gimana? Atau mana tahu bisa menyimpulkan. Gimana? Ada lagi nggak? Mungkin di situ dulu Mel untuk pengertiannya. Jadi ya, saya punya omongan, tapi saya nggak tahu cara apa istilah katanya sih, kayak dicerna dalam satu kata yang baik. Coba Kayak aja misalnya kan jabarin dulu. kalau media non proyeksi itu kan dia media yang secara langsung dijabarin oleh orang kan, misalnya oleh orang tersebut kan secara langsung kan. Kalau misalnya iya. yang proyeksi itu kan dia menggunakan alat. Jadi antara secara langsung dan alat itu kan pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangannya itu kan paling di kecepatan cara orang itu menangkap dalam pembelajarannya. Jadi mudah yang di media non proyeksi daripada yang di media proyeksi. Iya, itu untuk kelebihannya nggak sih Pak? Bisa sih, tapi kan bisa juga jadi pengertiannya juga. Media sangat, udah masuk tapi ya. Ya nggak apa-apa, nanti digabungin. Kan masih Iya, saya setuju juga. mengumpulkan pendapat dulu. Iya, saya setuju juga pernyataan Ridho tadi yang ngomongin kalau media itu media non proyeksi itu media yang paling sederhana kan, karena kan biasanya dia cuman suatu media yang tidak bergerak atau kayak visual gitu. Jadi memang dibutuhin. Kedengeran nggak sih? Kedengeran kok, lanjut. Jadi dibutuhin itu kalau untuk memperjelas atau kayak menyampaikan data itu kan secara sederhana. Jadi memang untuk memperjelas data atau materi yang mau disampaikan itu emang harus ada kayak mediator fasilitator sih Mel, kalau kayak guru yang ngejelasin gitu. Fasilitator ya. Nah, harus ada kayak orang yang jadi fasilitatornya gitu. Juga kayaknya media ini lebih cocok ke guru-guru yang udah old gitu loh. Bukan old, maksudnya udah senior. Yang udah gitu. Berpengalaman. Yang istilah katanya untuk menggunakan alat bantu yang modern udah susah lah. Ya gitu. Jadi kayak kan udah beda zaman lah. Gitu. Jadi memang ya memang benar sih kayak kemarin kata Bu siapa sih? Bu yang multimedia, Bu Enda. Media, alat atau aplikasi yang mau kita gunain itu emang harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Makanya ada mungkin media visual ini gitu loh untuk orang-orang atau guru-guru yang mungkin kemampuan teknologinya itu nggak kayak yang ukuran orang yang bisa gitu. Lebih cepat untuk menerapkan gitu. Ya nggak sih? Ya. Ini udah keluar dari pengertian media nggak sih? Kayaknya udah meluas ya. Tapi masih relevan nggak sih? Maksudnya penggunaan media non proyeksi ini buat dipakai langsung, dipakai terus di kelas itu masih relevan nggak? Sangat. Kenapa? Sangat relevan. Sangat relevan. Ya, karena relevannya gini loh Mel. Kalau Mel dan teman-teman, kalau misalnya kayak video pembelajaran, itu kan memang harus kayak kita melakukan sih. Sedangkan kalau kayak cuman media pembelajaran visual atau non proyeksi ini kan emang kayak di buku nih, udah ada gambarnya. Jadi misalnya pengaksesannya itu kayak penjelasan kita sekali, tapi pengaksesan atau bisa dilihat anak-anak murid itu bisa setiap saat nggak sih gitu. Cuman kalau kayak media video pembelajaran itu kalau nggak dibuat ya nggak bisa gitu. Ya enggak? Bisa. Pendapat yang lain gitu loh.
Oke, Nay Ardila, ada pendapat? Sama-sama. Sama, oke. Soalnya Berarti, kan udah kayak jelas gitu loh. Udah dijabarin tentang media itu sendiri. oke. Berarti untuk pengertian media, untuk hasil diskusi, gini aja ya. Untuk Iya. kesimpulannya itu diambil nanti setelah diskusinya selesai. Oke, jadi lanjut untuk bahasan yang kedua, yaitu fungsi media non-proyeksi. Ya, jadi Jelasin pengertiannya dulu ya, baru nanti kita ngejabarin penjelasannya. Oke. Fungsi media non-proyeksi memiliki fungsi yaitu menyalurkan pesan dari pemberi ke penerima pesan atau dari pendidik kepada siswa. Oke. Pesan yang disampaikan bisa berbentuk tulisan, huruf-huruf, gambar, dan simbol. Yang dapat menarik. Untuk Rido, langsung aja ngomong, nanti saya otomatis. Yang dapat menarik proses belajar mengajar dan mempermudah menangkap materi yang diberikan secara langsung. Oh, ada ngedektein, kirain nggak ada sinyal tadi. Iya, nggak boleh, nggak usah. Mohon maaf, saya nggak fokus. Dapat mempermudah apa, Dok? Yang dapat mempermudah proses pembelajaran secara langsung. Karena kan media non-proyeksi ini kan media yang dijelasin secara langsung kan. Jadi ya sangat efektif kalau misalnya dengan penjelasan fungsinya seperti itu. Kalau misalnya siswa tersebut nggak tahu saat itu kan bisa langsung bertanya. Kalau misalnya dia yang media proyeksi kan otomatis nunggu waktu dari misalnya dosen ya, kita nunggu dari waktu dosen itu kapan bisa menjelaskan. Kalau non proyeksi kan saat itu juga kita bisa menanyakan kalau misalnya dari materi yang disampaikan kurang jelas. Oke, dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau bertanya? Gimana? Setuju, saya setuju. Fungsi. Kan alat bantu ya. Cuman bedanya kan non proyeksi, berarti dia nggak diproyeksikan atau apa ya, nggak harus secara langsung gitu loh. Jadi intinya fungsi media itu secara umum yang menyalurkan pesan, tapi yang non-proyeksi itu bentuk pesannya itu yang beda dari yang lain kan? Iya. Efektif sih kayaknya. Oke. Tapi Ada lagi? Dok, kalau misalnya kayak daring gini, kayaknya bisa dipertimbangin loh. Maksudnya kayak gini kan, tanya secara langsung. Emang harus keadaan gimana sih? Harus keadaannya nggak daring. Tapi kalau misalnya kayak gini ya, minusnya ya nggak bisa diakses gitu. Tetap harus pakai media, apa sih namanya, audiovisual. Proyeksi. Ya, proyeksi. Ya yang kayak kata Bu Pandan kan, misalnya kalau emang udah sifatnya urgent, memang kita menerima penjelasan secara proyeksi itu emang kita nggak ngerti, ya mau nggak mau kan kita ngedatengin dosen itu minta secara non proyeksi. Iya. Karena emang kalau dijelasin secara langsung itu beda. Iya. Oh, jadi non proyeksi itu kan bentuknya tulisan, tapi kalau tulisannya dalam bentuk file, soft file, kayak makalah yang nggak dicetak itu bukan non proyeksi namanya. Kalau ngelihat email ya dari yang dibaca ya, kalau kita ngeliat sendiri dari alat-alat apa macam media non proyeksi ini kan kayak misalnya papan tulis kan, berarti ini kan yang dijelasin secara langsung gitu kan oleh orang tersebut gitu, tanpa kalau proyeksi kan misalnya dia masih menggunakan animasi dengan biasanya kan audio juga pakai audio
input dari Google. Jarang yang pakai audio input dari pemberi materi tersebut. Oke, ada lagi dari teman-teman? Apa nanti sih jadi contoh untuk contoh ini. Contoh apa sih namanya? Media non proyeksi kan yang nanti disebutin. Iya. Berarti Tapi dari nggak harus kayak berupa file sih. Maksudnya kan ada sih yang kayak di buku itu bagan atau sketsa. Itu kan nggak harus dijelasin sih sama guru. Maksudnya apa yang dikatakan proyeksi yang saya tangkap itu gambar berupa visual. Jadi dia itu nggak ada audionya loh. Jadi kalau file itu termasuk non proyeksi ya iya kalau misalnya dia nggak ada audionya. Karena dia kan visual. Dia Ya? nanya. Berarti kayak contohnya gini, kalau yang non proyeksi itu kayak kita yang nerangin langsung ke muridnya gitu. Enggak sih, enggak harus. Karena yang saya bacakan kayak diagram Venn gitu. Nanti ada di contoh manfaatnya itu. Dia itu pemahaman langsung gitu loh. Kayak bisa aja cara kerjanya itu udah dicantumin kayak gini, kayak kita ngeliat modul apa misalnya dia kayak tabel, terus itu data-datanya itu kan namanya media non proyeksi yang berupa tabel kan. Nah udah dicantumin di situ loh langkah-langkah segala macam gitu udah di situ. Itu namanya non proyeksi. Jadi kan emang harus nggak orang itu ngejelasin gitu loh. Ya nggak sih? Oh, jadi dia cuma memberitahukan saja gitu ya? Bukan memberitahukan sih, cuman medianya itu cuman ada visual atau berupa gambar gitu, nggak ada audio. Kayak video pembelajaran itu kan ada audionya tuh. Tapi kalau misalnya kayak gambar atau kayak, tapi nggak tahu ya kalau PPT ini termasuk non proyeksi atau bukan, nggak tahu. Kayaknya proyeksi deh, soalnya dia butuh alat untuk. Benar-benar. Kecuali kalau PPT-nya dicetak gitu, di print, kayaknya jadinya non proyeksi. Tapi emang kalau misalnya kayak buat modul atau gambar nggak pakai alat, perasaan masih pakai alat deh. Walaupun dia cuman buku sama pena, itu alat bukan sih? Iya, tapi media kan emang alat ya, Ji. Non proyeksi Ya, iya. maksudnya dia nggak pakai listrik dan dia nggak butuh alat buat nampilin. Jadi kayak misalnya ini, tapi Barang doang ya? butuh listrik, Bang. Kayak tabel. Oh, tabel. Misalnya tabel itu kayaknya termasuk non proyeksi ya kalau nggak salah baca tadi. Itu kayak unsur kimia gitu nggak sih proyeksi itu? Gimana? Kamu yang tabel unsur kimia itu tahu nggak? Periodik. Ya, periodik. Nah, periodik itu non proyeksi. Ya kayaknya itu non proyeksi juga, soalnya bentuknya udah di kertas kan. Iya. Iya, kayak cuma tunjukin doang kan. Iya. Iya. Iya kayak gitu. Berarti kayaknya ini udah banyak contoh. Tapi kan berarti nggak harus kayak dijelasin sama guru kan, kayak bisa aja kita mengakses sendiri gitu loh, karena kan udah ada penyajian datanya di situ. Saja. Oke, ada lagi terkait fungsi. Robi. Sudah. Ina. Oke, kalau enggak kita lanjut ke bagian keuntungan dan kelemahan. Nah, ini dari tadi kan kita udah bahas tentang pengertian dan fungsinya. Dari situ kayaknya tadi diskusinya nyambung-nyambung ke kelebihan sama atau keuntungan dan kelemahan media. Nah, sekarang ayo kita kumpulkan lagi diskusinya terkait keuntungan dan kelemahan. Ada teman-teman yang bisa jelaskan untuk kata kunci di awalnya? Saya Mel. Tadi kan yang saya sebut tadi yang masuk di pengertian kalau nggak salah kan.
keuntungan di media non-proyeksi ini dapat menarik perhatian siswa dalam proses belajar mengajar dan mempermudah menangkap materi yang diberikan dengan mudah didapat oleh siswa atau oleh peserta didik. Bisa diulang, Dok? Mohon maaf. Oh, yang tadi ya? Kayaknya bisa fokus aja. Iya, yang tadi hampir masuk di pengertian tadi. Mel, ingetin limit waktu. Ini unlimited. Barusan dikasih tahu. Dari Zoom-nya katanya kita dapat unlimited waktu. Oh. Error. Ya, lanjut, Bong. Oke. Ada lagi Dapat keuntungannya? menarik Dapat perhatian proses menarik. belajar mengajar dan mempermudah Iya. perhatian siswa dalam proses belajar mengajar dan mempermudah menangkap materi yang diberikan. Banyak banget. Dan dapat mempermudah, dapat menarik proses belajar mengajar dan dapat mempermudah pemahaman menangkap materi yang Kan diberikan. tiba-tiba saya juga lupa ya. Menangkap materi. Habis mempermudah menangkap materi yang diberikan. Nah, ya itu maksudnya. Menangkap materi yang diberikan pada saat kayaknya bukan pembelajaran secara langsung. Nggak ada secara langsungnya ya. Ada, Mel. Mudah didapat dan bervariasi bentuknya. Dulu. Dapat menarik proses belajar dan dapat mempermudah menangkap materi yang diberikan. Terus? Mudah dilihat dan bentuknya bervariasi. Nah, Mudah didapat dan bentuknya bervariasi. Misalnya apa saja? Siapa yang keluar? Ada lagi? Ekonomis, Mel. Bentuknya sama. Dan serta ekonomis. Ini secara umumnya ya. Ya, karena kan menggunakan media sederhana, jadi ekonomis. ekonomis itu berarti murah ya? Ya, Murah kan itu. dia kan non-profit. Kekurangan. Iya. Bukan kekurangan, tapi kelemahan. Dia kelemahan. Kelemahannya? Ada audio. Ini Jihan kemana ya? Sinyal paling nanti masuk lagi. Lapar. Lemah. Tidak ada audio. Kelemahannya tidak ada audio. Terus? Loh, kok Jihan nggak bisa masuk? Itu. Fokus aja, Mel. Oke. Coba Sorry. bantuin. Bentar. Kelemahannya tidak ada audio, terus? Kurang praktis itu termasuk nggak sih? Kurang praktis. Bisa aja kurang praktis. Kenapa ya kurang praktis? Padahal tadi Ina ngomongnya apa ya? Ekonomis. Ya, ekonomis. Ekonomis sama praktis itu beda. Beda kan? Beda. Kalau ekonomis itu menyangkut apa namanya? Dana.
Kalau kurang praktis berarti dalam pengadaan pengadaannya itu ya, Del. Ada lagi? Dia itu bentar. Lambat. Lambat gimana maksudnya? Kan biasanya kan kalau guru-guru ngejelasin secara langsung di papan tulis kan yang kita bisa pahamin kan pasti beda waktu secara visual itu kan pasti beda. Ada yang bisa kalau visual secara langsung kan otomatis dia nulisnya itu bisa otomatis langsung muncul. Udah kan kayak bisa cuma disebutin doang terus lanjut ke slide berikutnya. Tapi kan kalau guru kan masih mau nulis tangan dulu, selesai tulis tangan baru dijelasin kan. Nah, kalau untuk bahas selanjutnya otomatis dia mau ngapus dulu, nulis tangan lagi. Nah, jadi kelemahan dia itu lambat dalam menyampaikan materi. Oke, jadi Ya, lambat bisa diterima. Ada lagi? Tapi kan tadi teman-teman jelasin media non proyeksi itu contohnya banyak ya. Nah, untuk keuntungan dan kelemahannya itu tiap contoh atau jenis-jenis itu beda nggak sih? Apa secara umum semua ini? Beda. Beda, Mel. Jadi mau dijelasin satu-satu atau umum aja untuk penjelasannya di presentasi nanti? Contohnya aja ya, ngambil contoh-contohnya. Ya, enggak. Satu-satu. Iya. Misalnya kayak sketsa. Baca kan sketsa itu kan kayak gambar yang kayak sketsa gitu loh, kayak apa ya, nggak terlalu jelas gitu gambarnya. Nah itu biasanya untuk mata pelajaran atau media pembelajaran yang bisa dipakai di pelajaran kayak seni budaya, terus untuk pelajaran bahasa Indonesia gitu, terbatas loh ruang lingkupnya, karena kan nggak mungkin kalau matematika kita pakai sketsa gitu kan, kayak masa angkanya kita sketsain kan nggak mungkin. Terus kalau kayak diagram Venn itu menyajikan data kayak yang statistik atau kayak data-data matematika, biasanya di pelajaran matematika atau kayak IPA gitu. Jadi perbedaannya itu kayak untuk media, kalau kayak media audiovisual itu kan kayak misalnya apa sih, video pembelajaran itu kan bisa sih semua mata pelajaran. Cuman kalau misalnya kayak media non proyeksi ini beda jenis, beda lagi penerapannya gitu loh. Ruang lingkupnya itu nggak bisa semuanya gitu. Kalau untuk Jadi di pelajaran fisika itu gimana? Kalau di fisika sih tergantung materinya, kan nggak semua ya yang saya baca, karena di jurnal juga ada yang ngebahas tentang apa sih namanya, audiovisual. Kalau audiovisual tuh kan kayak video pembelajaran, terus video pembelajaran atau kayak YouTube, apa sih namanya, YouTube video gitu. Cuman kalau kayak visual ini emang datanya itu sederhana, cuman tanpa fasilitator dia itu sulit loh untuk diakses. Kayak kalau misalnya kita fisika kan susah ya, apa sih materinya. Jadi kalau kayak menggunakan media non proyeksi itu agak sulit gitu. Karena kan memang kayak materi itu harus dijelaskan kan. Jadi kalau misalnya kayak fisika juga sendiri yang sering dipakai itu kayak tabel atau grafik gitu untuk penyajian data statistiknya. Tapi itu pun biasanya udah kayak rangkuman dari video pembelajaran sebelumnya. Kalau kayak dia cuman blok dari kayak gambar yang kayak di jurnal-jurnal ada kan hasilnya itu tabel gitu. Biasanya emang udah kayak dilakukan dulu gitu loh, udah dilakukan dulu penelitian ilmiah, udah apa sih namanya, udah terbukti gitu, udah kayak konkret loh informasinya. Ya mungkin ada yang bisa ngoreksi gitu teman-teman. Teman-teman.
Kalau menurut saya sih dalam penerapan media pembelajaran non proyeksi itu untuk materi pembelajaran fisika itu banyak ya. Kan fisika itu juga karena ada gambar-gambar itu. Nah, gambar ini juga bisa diterapkan dalam kayak kita menentukan sifat cermin gitu. Itu menentukan bayangannya itu bisa juga menggunakan media non proyeksi. Pada gambar itu kita bisa menggambarnya. Oke, berarti semuanya tergantung lagi dari kebutuhan tiap-tiap materi ya. Ya. Pemakaian jenis dari media non proyeksi itu tergantung apa materi yang mau dibahas. Iya. Oke, untuk keuntungan dan kelemahannya, teman-teman ada yang mau nambahin lagi? Ini keuntungan secara umum apa dalam media satu-satu, Mel? Secara umum dulu, kalau untuk media satu-satu kayaknya dibahas di sini kelamaan ya. Apa mau dibahas satu-satu? Nggak apa-apa sih, kalau mau. Banyak media non proyeksi. Ya. Nggak selesai ntar kita. Ambil aja kayak contoh-contoh yang kayak sketsa gitu-gitu. Kayak apa ya, agak beda gitu. Kalau kayak bagan, chart, sama grafik kan sama ya penyajian data gitu. Jadi kayak ngambilnya yang apa ya, yang gambar, foto atau gambar, terus grafik sama sketsa gitu. Itu kan beda sih jenisnya. Kalau bisa untuk contohnya kita ambil yang di fisika, karena kemarin judul bapaknya itu ada ujungnya dalam pembelajaran fisika gitu. Iya. Oh iya boleh. Oke, berarti kita bahas lagi. Yang pertama apa? Foto atau gambar, itu biasanya paling banyak. Oke. Nah, kelemahan. Keuntungannya? Yang pastinya murah. Murah. Terjangkau. Sama. Lalu, Mudah untuk dibuat nggak sih kalau foto gitu atau gambar? ya, bagi orang yang Siapapun berbakat, bisa. kayaknya mudah ya. Daripada bikin video pembelajaran, kayaknya gini, semua orang itu bisa ngegambar, tapi nggak semua orang bisa menggambar yang bagus. Jadi bisa aja semua orang ngegambar. Tapi belum tentu bagus kan. Iya. Bisa diterima. Lalu, keuntungannya? Tadi awal Sabar. murah, terjangkau, terus bisa mudah diakses. Terus itu Mudah penyajiannya itu lebih konkret dan sederhana. Iya nggak sih? Iya. Kayak Karena ya udah ini loh dijelasin secara datanya. detail. Ya nggak kayak menyeluas gitu, nggak udah konkret gitu nih gitu penyajiannya. Konkret itu pakai E atau E ya? I atau E? Kayak KONGKRIT. Konkret. Konkret. Ya, begitulah. Udah sih bahasa Indonesia aja kita konkret gitu. Nah, udah. Iya, konkret. Untuk kelemahannya apa? Karena nggak mungkin ada sesuatu yang sempurna. Benar. Kalau kelemahannya itu pertama pasti ini kan apa sih namanya? Aja, Mel. Penglihatan. Gimana, Nak? Ya, Hanya menekankan pada indera penglihatan aja. Oke, ada lagi? Ukuran sangat terbatas. Kurang. Terbatas. nambahin Mel. Gimana?
kalau kelemahannya itu sulit dipahami tanpa fasilitator, ya nggak sih? Kayak cuman gambar gitu. Ada Untuk anak gambar, SD, nggak ada fasilitator, percuma. ya, sulit untuk disampaikan atau diterima tanpa fasilitator. Oke. Kalau mudah rusak itu kelemahan juga nggak sih? Iya. Ya, Ya, kelemahan. kalau dia berupa buku ya, hujan sekali, Iya. Rembes. banjir. Kalau nggak sering difotokopi. Tapi sebenarnya ini kayak udah keluar sih jalur, cuman kayak nggak semua, ya kan kita ngeliat ya, era, ya nggak sih, menurut kalian sama nggak? Di era kayak gini yang udah serba digital, tapi kayak untuk pencetakan ijazah, terus surat-surat penting, itu masih kayak perlu kertas gitu loh, nggak semua digital juga. Iya, seharusnya sih udah digital aja ya. Lagi Nah, kalau sebenarnya kan. Tapi sekarang kayaknya masih aja deh pakai kertas. Itu kan berarti ngebuktiin sih ruang untuk non proyeksi itu masih bisa diterima, iya. Dan masih ada. masih ada. Ada lagi untuk keuntungan dan kelemahan. Kayaknya udah ya. New slide. Oke, untuk contoh yang kedua, kita mau pakai apa? Grafik bisa nggak? Bisa. Ya, grafik. Grafik termasuk kan ya? Termasuk. Kan dia kayak gambar juga. Iya. Bukan kayak Grafik gambar tabel juga ya? gambar. Gambar. Grafik sama tabel beda nggak sih? Beda. Sebenarnya beda itunya sih, tapi secara umum Tabel, mereka tetap kotak-kotak, penyajian grafik, data itu naik kan. turun. Penyajian data dalam kurung grafik, tabel, lagi Diagram. tabel, diagram, Bagan. bagan itu juga tah. Iya, bagan. Bagan itu kalau mind mapping itu gimana? Sama kayak bagan nggak sih? Cuman bahasanya itu udah terlalu aja mind mapping. Kayaknya iya. Tapi mungkin karena mind mapping biasanya dipakai. Oh, enggak jadi. Nggak bisa bahasa Inggris. Kayaknya tulis aja ya. Dan emang ya media mind mapping itu biasanya untuk kayak presentasi udah melalui proyektor gitu ya, mind mapping kan. Oke, ini kayaknya udah ya. Dan lain-lain aja. Dan lain-lain. Udah. Untuk keuntungannya? Keuntungan. Gimana, Nak? Singkat, Kalau jelas, kayak- padat. Iya nggak? Singkat, Ya, jelas, kompleks. padat. Kompleks. Penyajian datanya Nah, kompleks. ya itu bahasa bakunya. Terus ini dapat meningkatkan motivasi belajar nggak sih kalau dia bagus, menarik gitu? Daripada Ada kayak warna-warni gitu kan. kayak warna-warni. Saya juga penggemarnya. Terus apa lagi? Aduh, Biayanya Enak terjangkau. dilihat. enak dilihat. Iya. Iya nggak? Bahasa bakunya gimana ya? Enak dilihat. Menampilkan data dengan menarik. Wow. Tampilan menarik. Nah, ini aja. Lebih normal bahasanya.
Kayak bahasa Lihat. kasar, Jihan bahasa baku ya. Oke, lanjut. Apalagi Mel? Mudah dibuat, ya nggak sih? Kayaknya udah ya. Iya, Mudah dibuat. dibuat. Tapi kayaknya nggak mudah deh. Susah buat bagan itu. Mudah dijelaskan? Enggak juga. Nah, ya. Nggak bisa dijelasin, susah. Ya nggak sih? Susah mulu. Itu susah. Iya, dan grafik tabrakan sulit dipahami. Oh, Iya. berarti Tanpa ini masuk fasilitas kelemahannya ya. kata Jihan, Sulit dipahami. kayak kata Jihan tadi. Sulit dibuat. Enggak lah, enggak sulit sebenarnya. Cuman enggak mudah. Ketawa cuy. Oke, kelemahannya apalagi? Sulit dimengerti. Udah. Sulit dimengerti. Ya, sulit dipahami. Sulit dimengerti sama sulit dipahami nggak jauh beda. Sama, Bung. Sama, nggak Iya, ngeliat. ini itu. Nggak ngeliat. Dalam menganalisis data perlu ketelitian khusus. Ya kan, nggak semua orang bisa baca grafik, termasuk saya nggak bisa. Keahlian. Terus Saya nggak bisa baca grafik, bisanya baca Hatimu. Iya. Iya. apa keahlian? Yang khusus dalam membaca. Ketelitian, keahlian, kebiasaan, kemampuan, Ya. Dalam menganalisis data. terus Tidak menampilkan audio susah kan? Iya nggak sih? ya, kayaknya semua yang di kelemahan umum tadi tidak ada audio. Iya, betul. Iya ya, nggak usah. Sulit dipahami tanpa fasilitator. Perlu keahlian khusus. Apa ya yang agak beda gitu ya? Simbolis dan abstrak. Gimana? Gimana, Nak? Kelemahannya itu dia simbolis dan abstrak. Jadi sulit dimengerti. Ya udah. Udah. Salah itu aja. Inilah. Sehingga perlu keahlian khusus. Dah. Ada lagi? Udah lah, banyak banget ada lagi mulu. Kan tadi yang pertama foto gambar, yang kedua penyajian data. Terus mau ada contoh lagi nggak? Satu lagi Udah. boleh. Itu sudah Kebanyakan. mewakili nggak sih? Cuma mau nanya sih, kan tuh macam-macam ya. Alat peraga itu termasuk nggak sih menurut kalian? Kayak patung untuk nganuin biologi itu kan ada sih, apa sih namanya, jantung-jantung gitu. Itu termasuk nggak? Kayaknya termasuk deh. Iya, Asal nggak pakai listrik kan? non proyeksi. Apa pantuk? Yang penting dia dijelasin secara langsung. Dan itu tampil ada di depan kita tanpa media. Iya. Udah Mel. Udah, berarti udah. Sekarang ke prinsip kerja. Nah, sebenarnya ya, untuk media non-proyeksi itu kan dia diem ya. Maksudnya, aku tuh bingung prinsip kerjanya itu gimana.
prinsip kerja itu kayak cara kerjanya nggak sih? Iya nggak, Mel? Cara kerjanya ya dia cuma ditampilkan, udah. Yang lainnya untuk peserta didiknya memahami. Kalau mau ditambah, ya untuk gurunya itu menjelaskan ulang. Tapi untuk medianya sendiri itu cuma ditampilkan aja prinsip kerjanya tuh. Iya, iya. Berarti emang nggak ada prinsip kerja. Prinsip kerjanya itu ditampilkan juga kalau misalnya ada yang mau menampilkan, kan? Iya. Kalau nggak ada, ya cari. Tapi Udah jangan pusing, berarti. Bukannya juga prinsip kerja ini udah masuk dalam penjelasan kita dari slide 1 sampai slide 6. Itu udah termasuk ada penjelasannya. Nah, jadi ini mau diisi apa? Gak usah ya. Kosongin aja ya. Ya kan Iya, emang kayaknya. itu tuh harus ada fasilitatornya. Ya enggak sih? Kalau Mel, kalau proyeksi emang apa prinsip pekerjaannya? Itu apa? Teks dibaca secara linear, menampilkan komunikasi secara satu arah. Kalau secara satu arah itu berarti ada penerima dan pemberi ya? Iya. Ini ada apa sih namanya? Interaksi. Iya. Ya nggak sih? Ya nggak gitu lah prinsipnya. Oh, ada yang pemberi, ada yang penerima. Iya. Menampilkan Iya. komunikasi secara satu arah atau ada pemberi dan penerima. Gitu nggak? Ya udah itu aja. Soalnya di jurnal kayak Sinta 3 sih, baru nyarinya di Sinta 3 aja nggak ada yang ngebahas itu. Nggak ada, emang nggak ada. Lebih banyak yang di membahas link proyek. yang di link Bapak itu juga nggak ada yang bahas prinsip kerja. Karena ya sulit untuk kita terima, ya udah ketinggalan zaman sebenarnya ya, karena kan udah eranya teknologi gitu kan, udah serba teknologi gitu. Mau nanya dong. Silakan. Jadi kan kayak kata pemberi dan penerima ya. Kayak guru itu kasih doang gitu kan ke murid, terus muridnya ini nerima apa yang dilihat dia gitu kan. Terus dia belajarin apa yang dia lihat. Iya kan? Iya. Berarti contohnya kayak guru ini video, terus dia orang yang mahamin gitu nggak sih? Kayak kita nonton film gitu, dalam bahasa Inggris kita yang mahamin. Enggak. Video itu masuk beda. Visual audio. Ini nggak lupa. Karena dia ada audionya. Itu kalau buku ini termasuk nggak sih media non proyeksi? Buku. Buku itu media apa sumber belajar? Oh, iya, sumber. Beri orientasi itu apa sih maksudnya? Gimana? Ada ngerti nggak maksud dari beri orientasi? Berorientasi. Silahkan. Apa maksud dari kata itu? Orientasi itu kayak mengacu pada gitu bukan sih? Coba kalimat selanjutnya apa, Dok? Berorientasi. Atau ngeliat di jurnal ya, sabar. Yang aku lihat ya, berorientasi itu kayak melihat atau meninjau. Berorientasi atau berpusat pada siswa. Iya, berpusat. Maksudnya, iya acuan, benar kata. Jadi acuan prinsip media non proyeksi itu kepada siswa itu ya? Iya, sasarannya. Tapi kayaknya semua media pembelajaran itu ya sasarannya penerima. Jadi kalau kita masih ke non proyeksi nggak apa-apa? Iya, sama. Semua media nggak sih?
Iya, semua media itu kayaknya berorientasi atau apa tadi bahasanya Dila? Acuannya mengacu pada siswanya kan? Ridho, Iya. bahasa Ridho. Ah ya, Ridho. Kayaknya prinsip kerja Silakan. tidak ada yang bisa dibahas. Oke, lanjut aja karena Jadi kalau bisa ya dimasukin atau jadi prinsip kerja media non proyeksi. masukin jadi berorientasi pada siswa itu. Berorientasi atau berpusat pada siswa. Ya nggak? Ya, biasanya prinsip kerja itu Kalau misalnya emang masih ada kendala, ya jangan dulu. ya tulis aja. Kan kesimpulan diskusinya belum. Tapi biasanya ya, Dok, prinsip kerja, misalnya kayak kemarin kita belajar telepon itu prinsip kerja kan dari kita nelpon kemana sampai kita dengar suara orang kan. Nah itu jadi Iya. apa? Kayak prinsip kerja media itu ya prinsip kerja dari media non proyeksi ini. Tapi kan media non proyeksi ini diam, kayak apa ya? Aduh, sorry. Gak bisa dihidupkan. Bener-bener. Makanya tadi itu ditanya kata penjelasan berorientasi itu maksudnya apa? Udahlah bingung. Udahlah skip aja. Cari yang lain aja. Teknik pemakaian. Nah. Kayaknya teknik pemakaiannya bakal sama kayak prinsipnya. Gitu. Ya. Gimana? Bukannya udah masuk sih teknik pemakaian media non proyeksi ini di kelemahan atau kekurangan ya? Iya, tapi kayaknya ini mau Perjelas. Iya, diperjelas lagi ya, Robi, benar. 1. Oke, silahkan. 1 apa? Sulit memahami suatu materi tanpa adanya fasilitator yang memahami materi tersebut. Gimana? Kayaknya itu bukan teknik pemakaiannya deh. Itu kelemahan. Makanya. Ya masalahnya hampir sama loh teknik pemakaiannya dia kamu jelasin. Ini kita udah hampir sejam loh. Gak apa-apa, biar dibilang bapaknya rajin. Tapi nggak selesai. Tapi belum selesai, udah hampir 1 jam. Itu yang sabar, kita lewatin dulu teknik pemakaian daripada kita buang-buang waktu. Ini udah masuk coba. Penerapannya. Penerapan media non proyeksi dalam pembelajaran fisika. Yuk, penerapannya gimana? Kalau dalam fisika contohnya kayak papan tulis, terus penerapannya gimana? Secara langsung fasilitator menjelaskan di depan kelas menggunakan media papan tulis. Sampai mana ya, Mel? Penerapannya?
Iya, penerapannya. Baru sampai mana? Penerapan ya? Iya. Penerapan. Ya, yang mau jelasin tentang yang sudah punya bahan tentang penerapan. Tadi contoh penerapannya tadi media papan tulis. Media papan tulis, neraca pegas, dulu sederhana. Yang langsung dipraktekkan di depan kelas. Materi ambil, Bentar, pegas, dan Pegas. modul Sederhana. sederhana. Oke. Nah, satu lagi tadi papan periodik ya. Kimia. Nggak ada yang nggak masuk nih. Nggak masuk, kita ini di sini ditulis fisika. Kalau grafik dalam fisika itu buat apa ya? Kalau grafik Dalam buku-buku fisika juga banyak grafiknya kan ya, itu termasuk media atau emang materi belajarnya pakai grafik? Aku agak bingung. Gak ada suara. Tes. Mel, nambahin sih tentang penerapan. Melinda. Iya, Jihan masuk. Ya, silahkan Ji. Mel, tentang penerapan. Iya. Sumpah, gak ada suaranya. Tes. Ngomong Jihan. Kedengeran kok suara kamu? Nah, tuh gak ada suaranya, kenapa sih? Udah, Jihan. Nah, penerapannya sih mungkin ya, kan tergantung jenis, tergantung jenis itu pemakaiannya juga beda-beda kan. Kayak yang kita jelasin tadi yang soal manfaat dan kelemahannya. Nah, jadi penerapannya itu juga beda-beda loh. Jadi kayak di alat peraga itu kan kayak jelaskan satu bidang, misalnya kayak organ-organ dalam. Berarti kan penerapannya itu nggak bisa loh kemana lagi, ke bidang lain, ke materi lain. Cuman hanya di ruang lingkupnya itu sempit gitu loh. Cuman terbatas satu materi yang mau dijelasin, kayak gambar. Kan dia menyajikan data kayak statistik, data ini dong berarti. Misalnya perhitungan anak yang suka basket, anak yang suka ekstrakurikuler lah, penyajian data ekstrakurikuler. Berarti kan ruang lingkupnya itu hanya di sekitar itu aja dong. Makanya penerapannya itu tergantung dengan jenis dan materinya. Iya nggak sih? Ada yang mau mengkoreksi? Yo, yang bahasanya baku-baku. Kalau saya kan kasar. Kenapa? Bahasanya baku. Oke, ada lagi? Enak dilihat. Jeda dulu. Ini pasti suaranya kerekam kan ya? Ini videonya pasti suaranya kerekam kan? Pasti. Seriusan nggak tahu? Aku nggak tahu. Iya. Aku cuma kata Rido. Kalau misalnya dia nggak bisa kerekam suaranya, ya kita ulang lagi ya. Nggak mau. Aduh. Udah nggak apa-apa, kerikot suaranya. Ya Allah, males bener loh, saya betoh. Anak rekam nggak ini? Slide 10-nya apa itu? Gimana?
Thank you. Ada lagi nggak yang thank you. menambahkan soal Balik Mel penerapan? ke slide 8 Mel. Mumpung Penerapan. masih ada waktu. Ya, tekniknya. Penerapannya juga harus di ini nggak sih, di era yang nggak pandemi, maksudnya yang Oh, masih Yuk mikir penerapan. yuk teknik memakai media non proyeksi. Hei, ini mau yang mana dulu? Mau bahas penerapan dulu sampai selesai Kan baru. udah penerapan. Ini nggak ada yang mau Masih mau nambahin ditambah lagi. dah? kenapa apa ya? Yang penerapan ada yang mau nambahin lagi apa enggak? Apa Mel? Yang penerapan ada yang mau nambah lagi apa enggak? Penerapan kan udah. Oke, berarti Tuh. udah. Balik kita ke slide 8. Mari kita ke teknik penggunaan. Lipstick sampai habis loh. Terus apa lagi ya penggunaannya? Oke, penggunaannya gimana? Yuk, Ayo yang tekniknya. lain. Penggunaannya gimana? Penggunaan apa itu? Apa sih namanya cara penggunaannya atau sifat penggunaannya atau Kalau teknik apanya? sih Penggunaan kayaknya apanya? cara. Kalau teknik. Berarti cara penggunaan media non Oh iya, proyeksi. Mirip cara cara kerja nggak sih? penggunaan. Teknik penggunaan. Gimana, Bi? Kalau teknik penggunaan ya berarti ya sama harus dilihat dipahami. Teknik penggunaannya ya dilihat, dipahami, dimengerti. Satu. Teknik pemakaian. Yang pertama. Sajikan. Yang kedua. Siswa yang memahami. Tanya guru. Disajikan siswa memahami. Sorry. Lanjutin aja. Metode sama teknik sama nggak sih? Kayaknya yang tadi prinsip kerja, teknik Prinsip kerja Mel, saya mau pemakaian. nambahin Mel. Gimana sih? Prinsip kerja media non proyeksi kan? Ah, Sekirim aja jurnalnya lah Mel, nanti Mel ya. oh, ya udah. Berarti Ada ini ya di sini? ntar kita videonya 2 kali. Apa sampai PT ya? Apa? Aku malas Kok 2 kali? buka deh. Kenapa? Ada PPT ya? Ada, tapi PPT yang baru jadi cuman 1 submateri doang. Nih, dari ini. Gimana? Iya nggak sih? Dari jurnal. Iya, apa yang tertulis di situ? Nah itu aja Mel yang dikirim Ido. Ido. Nanti saya kirim jurnalnya aja Mel. Oke. Mana jurnal? Oke, ada lagi. Teknik disajikan. Ini masih nggak benar. Ini untuk teknik pemakaiannya. Kayaknya nggak perlu kayaknya ya teknik
pemakaian media non proyeksi. BTW ini Dulu udah nggak sih? 1,5 jam sendiri nggak sih diskusi? Ya tapi emang Apa? lama di diskusi kan. Boleh dipisah nggak sih videonya tuh? Tinggal gabungin aja sih nanti. Apa? Ya Allah, mau berapa GB kamu gabungin? Ya bisa, nanti tinggal ditulis diskusi, terus diskusi PPT. Videonya loh, Ji. Ya ada lagi. Udah dulu lah ya. Udahlah. Misalnya kayaknya bisa dibahas di Sudah. layar. Stop sharing. Bacain aja kesimpulan diskusi, Mel. Kesimpulannya apa? Bahas dulu. Enggak, abis ini nanti kan mau dirapihkan lagi hasil diskusinya. Terus habis itu baru kita bikin video presentasinya. Bisa lewat Zoom lagi atau mau bikin kayak video pembelajaran, kayaknya itu nanti dibahas di grup aja. Emang yang syarat mau video itu harus sama yang presentasi PPT juga ya? Gimana? Ya, Gimana? yang cara pengumpulan video. Enggak loh, itu katanya kan Bikin bikin video diskusi presentasi aja kan. Mempresentasikan. Tapi diskusi aja nggak plus sih? presentasi gitu katanya tuh. Oh gitu, kita tadi langsung presentasi aja. Iya. Kayak gitu mah PPT-nya nggak bakal rapi. Kedengeran apa? Oh gitu, langsung presentasi sekalian diskusi. Kayak tadi tuh udah berarti. Kalau kayak tadi itu baru mau buat presentasinya. Ya nggak sih, apa enggak sih? Nggak tahu Apa lah. yang bilang diskusi plus presentasi gitu. Diskusi, kalau misalnya diskusi plus presentasi berarti diskusi sebelum presentasi berarti diskusi sama presentasi juga. Iya. Kalau dia misalnya diskusi presentasi berarti Ini diskusi hasil lah presentasi. namanya, bukan presentasi. Iya. Iya, makanya nanya Jihan. Kalau sama aja tadi, coba kalau misalnya cuma presentasi diskusi tadi, mending kita langsung presentasi sekalian diskusi, nggak perlu diskusi kayak tadi. Cun nggak? Iya, coba tadi itu presentasi dulu gitu ya, baru enggak sih? Diskusi. Bener diskusi Bapak-bapaknya dulu, tuh tapi maksud diskusi, saya Jihan. Jihan. Tapi maksud saya Jihan, astagfirullahaladzim. Jihan ternyata laparnya mulai. Tapi maksud saya itu kayak apa? Ya PPT aturan udah siap, kita langsung presentasi, Apa? sekalian diskusi. Maksudmu apa? Tapi taunya disuruh diskusi dulu. Waalaikumsalam. Makanya pas kemarin itu kan nanya, Pak presentasi baru diskusinya itu tanya jawab apa gimana? Terus dijawab Duh, putus-putus. diskusi plus presentasi 1,5 jam. Kok putus-putus ya? Ada tamu nggak sih? Tapi sinyal kamu, suara kamu bagus. Apa? Ji. Suara kamu bagus tuh di sini. Iya, suara kalian yang nggak bagus. Kenapa? Saya. Kenapa? Jadi ini kita Kenapa? Jadi presentasinya kapan, Mel? habis ini. Aduh, tapi nggak sempet. Mau langsung presentasi. Kalau mau langsung presentasi, bisa nggak ya? Biar langsung selesai sih. Ya Allah, capek banget. Kalau langsung presentasi, PPT-nya gimana? Presentasi. Nggak usah pakai PPT. Kan nggak harus pakai PPT sih. Dari rangkuman punya kamu tadi itu aja. Oh iya, Iya. berarti itu ntar langsung dijelasin aja per orangnya gitu ya? Iya kan udah hasil dari diskusi. Oke. Berarti itu dia hasil diskusi dari kami. Sekarang
Kami akan menampilkan hasil diskusinya. Ini masuk sesi presentasi ya Bapak. Share. Oke. Jeng jeng jeng. Akhiri. Untuk teman-teman, kalaupun ini nggak terlalu lengkap, karena teman-teman udah nyimak diskusinya, bisa ditambahkan sendiri bagian yang perlu dijelaskan. Dah, siapa duluan? Oke, untuk media Moderator. proyeksi untuk pembelajaran fisika itu anggotanya ada 6, ada Ina, Jihan, Mai Ardila, Melinda, Rido, dan Robi. Untuk pertama, pengertian media non-proyeksi, silahkan Robi. Media non-proyeksi, media yang tidak menggunakan listrik atau proyektor. Media itu alat bantu yang bisa dipakai untuk proses belajar mengajar. Dan proyeksi yaitu media yang hanya berupa visual. Contohnya gambar, sketsa, dan lain-lain tanpa audio. Media yang sangat mudah digunakan karena tidak memerlukan banyak perlengkapan. Alatnya mudah dan biayanya terjangkau, tidak mahal. Media yang disajikan secara langsung sehingga lebih mudah dipahami peserta didik. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya untuk fungsi media non-proyeksi akan disampaikan oleh Rido. Silahkan. Untuk fungsi media non-proyeksi itu sendiri yaitu menyalurkan pesan dari pemberi ke penerima pesan atau pendidik ke siswa. Pesan bisa berbentuk tulisan, huruf, gambar, dan simbol yang dapat menarik proses belajar mengajar dan dapat mempermudah proses pembelajaran secara langsung. Ada tambahan, Dok? Mungkin itu aja Oke, dari hasil selanjutnya. diskusi. Oke, keuntungan dan kelemahan dari media non-proyeksi akan dijabarkan oleh Jihan Marista. Jihan? Jihan, kamu di-mute. Sabar. Mana keluar lagi, sabar. Udah. Malu banget. Udah deh. Tapi nggak ada ini, screen sharing-nya. Kayaknya aku screen sharing. Belum ada, Mel. Sabar, Mel. Kan jenis-jenisnya itu kan beda-beda juga ya, beda kelemahan, penerapan, penggunaan, bahkan kelebihannya juga beda-beda loh di setiap jenis, walaupun terbilang dia itu media non-proyeksi juga. Jadi kayak di keuntungan secara umum media non-proyeksi itu dapat menarik proses belajar mengajar dengan syarat media itu harus menarik gitu loh. Jadi jangan asal membuat media non-proyeksi kayak ya udah loh dia cuma gambar, tapi kalau tidak menarik juga nggak bisa menarik proses belajar mengajar. Terus yang kedua itu dapat mempermudah menangkap materi yang diberikan. Terus yang ketiga itu dapat mudah didapatkan atau dibuat ya, bentuknya variasi. Dan juga ekonomis atau terjangkau, nggak kayak media pembelajaran yang proyeksi kan harus punya kayak alat-alat elektronik lain. Tapi kalau misalnya kayak non proyeksi ini dia pena sama buku aja, kalau kita bisa menggambar dia udah jadi kayak media kan. Terus kelemahannya itu tidak ada audio, kurang praktis dan juga lambat. Kurang praktis itu karena dia harus ada fasilitator gitu. Jadi kalau media yang ada audionya kan bisa dijelasin kan, karena langsung kayak bisa dijelasin. Tapi kalau misalnya dia kayak non proyeksi, ini dia harus ada fasilitator. Makanya kurang praktis untuk yang kayak di zaman daring kayak gini, pandemi. Terus
tidak ada audio ya, ya pasti kan karena dia termasuk media visual. Terus yang terakhir itu apa ya? Nggak ada screen sharingnya. Terakhir itu lupa. Terakhir itu apa, Mel? Lambat. Suaranya. Kenapa? Lambat. Iya lambat. Jadi kalau misalnya kayak video pembelajaran itu 15 menit aja. Kalau misalnya diupload kita langsung bisa mengakses kan. Kalau misalnya ada kalau misalnya kayak ada jaringan, ada handphone itu bisa langsung kita akses. Tapi kalau kayak media non proyeksi ini kayak kita harus datang langsung, mencari langsung, kayak terjun langsung gitu. Jadi ya lambat penyebarannya gitu. Selanjutnya, ini untuk contoh-contohnya, Jihan mau jelaskan? Apa cukup dilihat aja? Ya bisa dilihat lah, soalnya kan tadi udah didiskusikan kan, apa sih kelemahan dan kelebihannya itu dari masing-masing jenis media non-proyeksi itu kan juga berbeda, karena penerapannya juga berbeda, penggunaannya juga berbeda, tergantung materi dan tingkat kesulitan. Gitu aja, pokoknya sebenarnya kalau kelemahan dan kelebihan dari media non-proyeksi ini walaupun jenisnya berbeda, nggak akan beda jauh sih. Nggak akan beda jauh dengan kelemahan dan kelebihannya yang secara umum. Gitu. Ini kita ada 3 contoh, yaitu yang 2 atau 3, sebentar. Oh, 2. Yang pertama itu ada foto dan gambar, bisa teman-teman lihat keuntungan dan kelemahannya. Yang kedua itu ada penyajian data berupa grafik, tabel, diagram, bagan, mind mapping, dan lain-lain. Ini ada keuntungan dan kelemahannya. Selanjutnya untuk prinsip kerja media non-proyeksi, prinsip kerjanya itu karena media ini diam, itu dia tidak kerja. Jadi tidak ada prinsip kerjanya, tapi secara umum itu hanya menampilkan komunikasi secara satu arah, yaitu dari pemberi, guru atau pendidik, dan penerima, yaitu peserta didik. Dan media non-proyeksi ini berorientasi atau berpusat pada siswa. Jadi maksudnya apapun yang dibuat sebagai media non-proyeksi, bisa itu gambar, bagan, grafik, dan lain-lain, ini tujuannya hanya satu, yaitu mempermudah pemahaman siswa dalam menerima materi pelajaran. Selanjutnya untuk teknik pemakaian media non-proyeksi akan disampaikan oleh Ina Desi Silviani. Ina. Mel, kedengeran? Kedengeran. Silakan. Mel? Kedengaran, Nak. Untuk teknik itu kan ada teknik pemakaian grafik ya, tadi kan udah disebutin. Nah, untuk tekniknya itu, dalam pembuatan grafik itu digunakan simbol-simbol yang mudah diartikan dan mudah dimengerti. Nah, yang kedua itu, untuk membedakan jenis data satu dengan data yang lain digunakan warna yang berbeda. Untuk yang ketiga, tekniknya yaitu untuk menentukan letak data pada gambar harus cukup jelas dan tepat. Nah, ini untuk contoh pemakaian grafik. Sedangkan untuk pemakaian gambar pada media papan tulis ini, yaitu gambar ini harus dapat menjelaskan suatu masalah tertentu. Terus yang kedua itu, dalam gambar, materi itu kita dapat melihat dengan jelas dan mengilustrasikan tanpa melihat objek atau benda aslinya. Ada lagi? Apa cukup? Udah, itu aja cukup. Oke. Selanjutnya, penerapan media non-proyeksi dalam pembelajaran fisika ini akan dipaparkan oleh Mai Ardila. Silahkan. Contoh dari media penerapan non-proyeksi ini ada
papan tulis yang fasilitatornya tuh menjelaskan secara langsung. Contoh materinya itu ada pegas dan bandul sederhana. Terus ada foto sama gambar, membantu mengilustrasikan kejadian secara fisika. Terus ada grafik, membantu menjelaskan hubungan antara variabel. Terus ada alat peraga, itu membantu menjelaskan khusus atau bidang saja. Oke, sudah habis. Stop sharing sebentar. Oke, sepertinya itu aja diskusi dan presentasi dari kelompok 1 tentang media non-proyeksi. Semoga apa yang telah kami bahas bermanfaat untuk kalian semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.